Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai video ini. Selamat datang untuk penonton channel ini semua dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel saya. Silakan klik subscribe, lalu klik lonceng dan like serta share ilmu yang saya bagikan ini. Yaitu video mengenai sejarah. Sejarah kita ini dibuat mainan oleh tokoh-tokoh Syiah dan juga orang-orang dari tokoh dari Ahlus Sunnah yang tertipu atau memang terkontaminasi dengan apa yang disebut dengan tasyayyu ya. Tasyayyu itu kesyiahan. Ya, lebih condong kepada Ali bin Abi Thalib serta memusuhi sebagian sahabat yang lain. Siapa saja? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu, dan juga putranya Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Nah, sedangkan ada sebagian orang yang terlalu ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib, kemudian ghulu terhadap Abbas dan keturunannya. Kita mulai pembahasan berbincang tentang sejarah umat Islam. Ada satu era yang ditutup-tutupi oleh orang-orang dan jarang untuk dibahas, yaitu era di mana Khalifah Utsman dibunuh radhiyallahu anhu, kemudian era di mana Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Namun bagaimana yang jadi pertanyaan sekarang ini, mengapa terjadi perpecahan di kala itu? Kemudian perpecahan ini tidak berakhir kecuali di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian di era berikutnya, yaitu di era Khalifah Yazid, itu terjadi konflik kembali. Apa penyebabnya? Dan kemudian umat Islam bersatu kembali di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi ada titik-titik itu di mana umat Islam itu sempat berkonflik waktu itu. Lalu bersatu kembali. Kemudian konflik kembali, kemudian bersatu kembali. Kemudian di zaman Bani Abbasiyah terjadi perpecahan kembali, kemudian akhirnya bersatu, tetapi di zaman Khilafah Abbasiyah, persatuan umat Islam itu, mereka bersatu dalam kondisi sudah tidak seperti di zaman Bani Umayyah. Apa maksudnya? Maksudnya begini, ketika Daulah Abbasiyah berdiri, memerintah dari Khurasan ya, sampai Maroko, kemudian muncul negara lagi, daulah lagi, namanya Daulah Umayyah Andalus di Andalusia, ya, Spanyol, sekarang Spanyol ya. Kemudian itu berarti sudah terjadi dua negara, ya, ada dua daulah, dua imperium. Satu di timur, satu di barat. Kemudian bukan hanya itu saja, imperium baru, muncul mazhab baru, ya, mazhab baru, yaitu ada mazhab Maliki, Syafi'i, sampai Hanafi, Hambali. Kemudian tentang perkembangan mazhab itu jarang dibahas ya, jarang dibahas. Kemudian muncul firqah-firqah dalam hal akidah. Firqah dalam hal akidah. Firqah Khawarij, Syiah pecah, kemudian Murji'ah, kemudian Jahmiyah, Mu'tazilah, dan lain-lain. Itu pun juga jarang dibahas secara kronologi sejarahnya. Kemudian di dalam ilmu kalam, filsafat, muncul pecahan dari Mu'tazilah, yaitu Kullabiyah, kemudian Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah.
Kemudian Asy'ariyah lagi pecah lagi. Ada Roziyah, Juwainiyah, dan lain-lain. Jadi ada Asy'ariyah versi lama, ada Asy'ariyah versi baru. Nah, ini pun jarang dibahas. Ya. Nah, saya akan memulai membahas tentang era para sahabat dulu. Ya. Era para sahabat dulu akan saya bahas. Kenapa saya berani membahas ini? Karena Ahlus Sunnah kebanyakan diam, tidak mau membahas, ya, tidak mau membahas. Kalau kita ingin tahu, ya, ibarat penyakit. Jika seseorang itu terkena masalah di perutnya, ya, maka harus diselidiki masalahnya di apa. Apakah makanannya atau minumannya? Nah, kalau dia makanannya bersih, minumannya bersih, berarti ada masalah di perutnya, harus diperiksa perutnya itu. Kalau memang dia kembung, berarti dia harus minum obat tertentu. Kalau dia sembelit, berarti dia harus minum obat yang tepat untuk mengatasi sembelitnya itu. Nah, kita sebagai umat Islam, jika kita ada perpecahan, muncul ada orang, ayo kita bersatu, tidak usah berpecah. Harusnya mereka memeriksa, kenapa kok kita berpecah? Mempertanyakan itu, kenapa kita berpecah? Sebelum bilang, ayo kita bersatu. Jadi kalau orang sakit bukan langsung minum obat, tapi harus didiagnosa apa sebabnya. Baru minum obat. Bukan malah menyuruhnya langsung minum obat serampangan gitu aja. Karena ada penyakit itu yang sifatnya kronis, tidak bisa langsung diobati. Harus diterapi, harus memang tidak perlu minum obat, ya. Harus istirahat, ya. Jadi harus ada sabab dan musababnya. Nah, ada poin penting di sini. Pertama, siapakah itu Muawiyah? Siapakah itu Yazid bin Muawiyah? Dan siapakah itu Khalid bin Yazid bin Muawiyah? Kalau Ali bin Abi Thalib, saya yakin kalian sudah kenal semua. Al-Abbas adalah paman Nabi, kerabatnya Nabi juga, ya. Berarti semua dari kalian kenal. Nah, kelompok yang menamai diri mereka sebagai Syiah, itu mereka, apa yang mereka lakukan di bulan Asyura ini, itu menyebabkan rasa permusuhan di antara umat Islam. Kenapa saya berkata demikian? Iya, karena ini tentang masalah kronologi masa lalu, yaitu tentang kematian terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang tabi'i. Husain itu seorang tabi'i, bukan sahabat, ya. Tabi'i, cucunya Nabi, ya, cucunya Nabi. Nanti akan ada pembahasannya, ya. Jadi sabar dulu. Nah, apakah memang mereka itu yang melaknat Bani Umayyah itu, bahwa memang Bani Umayyah dan Bani Abdul Muthalib itu terjadi permusuhan selamanya, terus menerus? Jawabannya tidak, ya. Jawabannya tidak. Itu adalah masalah duniawi. Konflik para sahabat pada dasarnya itu masalah khilaf duniawiyah. Khilaf tentang khilafah politik, khilaf tentang masalah pembagian uang, pembagian waris, dan lain-lain. Jadi khilaf yang bersifat duniawi, tidak sampai mengeluarkan seseorang itu dari Islam. Walaupun satu sama lain saling berperang, ya, tetapi mereka tidak saling mengkafirkan itu, ya. Nah, Muawiyah, ya, dan Khalid bin Yazid dan Yazid bin Muawiyah itu dari Bani Harb, ya. Bani Harb. Insyaallah akan saya jelaskan step by step, ya. Itu punya cucu namanya Abdullah bin Khalid bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Menikah dengan Nufaisah binti Ubaidullah
bin al-Abbas. Nafisah ini dia putrinya Ubaidullah bin al-Abbas. Dan Abbas adalah pamannya Nabi, juga pamannya Ali bin Abi Thalib. Nah, sedangkan mereka dikaruniai putra namanya Ali bin Abdullah. Ya. Harusnya kalau mereka Bani Abdul Muthalib dan Bani Umayyah bermusuhan, harusnya mereka tidak saling menikah. Tapi ini kok saling menikah? Ya, ya wajar karena mereka nasabnya dari satu jalur, yaitu Quraisy, ya, dari Quraisy. Lalu para sejarawan itu, dosa-dosanya para sejarawan itu mereka membuat yang Sunni menjadi mutasyayyi', ya, membenci Bani Umayyah salah ini dan itu, dan memuji-muji Ali bin Abi Thalib sampai setingkat langit. Nah, itu tidak boleh, ya. Sikap terlalu benci dan sikap wulu itu dilarang. Sikap seorang ahlus sunnah itu wasat, pertengahan, ya. Insya Allah akan saya bahas sejarah itu, mengapa sampai terjadi pernikahan seperti ini. Berarti fakta sejarah yang sebenarnya, konflik itu, khilaf yang terjadi adalah khilaf masalah dunia. Tidak sampai masalah, tidak sampai saling menikah, tidak saling sapa, tidak seperti itu gambaran sejarahnya. Namun orang-orang Syiah yang miskin, mereka pengikut-pengikut imam-imam Syiah itu miskin, mereka tidak mengakses sejarah, tidak diberitahu, ya, tentang sejarah sebenarnya, tapi diajarkan untuk melaknat, ya, menghina, bahkan mengkafirkan dan menuduh ahlul bait, ya. Ahlul bait itu istri-istri Nabi, bahwa mereka bermaksiat, melakukan maksiat, dosa besar. Itu tuduhan yang sangat kejam, ya. Insya Allah akan saya bahas di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, ya, dan share informasi ini. Nah, dan insya Allah akan saya bahas melalui sumber kitabnya langsung, supaya kalian tidak bilang bahwa saya meracik dari omongan saya sendiri. Tidak, saya menggunakan sumber-sumber yang dipakai oleh ahli sejarawan dan para ulama, ya. Jadi tenang saja. Sekian, sampai jumpa.